Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama sekali, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rezeki yang telah diterimakan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini saya bisa berkesempatan untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan kerukunan dalam acara TV Kerukunan di Syukur, yaitu Suara Kerukunan FKUB Kabupaten Pati. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Saiku, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati. Bahwa kerukunan itu memang sangat penting sekali. Karena apa? Karena kerukunan ini merupakan satu pilar ya, satu syarat bagaimana pembangunan yang ada di Indonesia ini tercapai dengan sebaik-baiknya. Itu memang diawali dengan kerukunan. Kerukunan akan timbul apa yang namanya persatuan. Dan persatuan itu adalah sebagai pilar bagaimana pembangunan nasional bisa berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan program prioritas Kementerian Agama. Yang pertama itu adalah penguatan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Jadi rukun itu tidak hanya dimaknai hidup berdampingan tanpa konflik. Tidak hanya seperti itu, tapi yang lebih dari itu adalah bagaimana kita bisa menghargai, kita bisa menghormati, baik itu internal agama tertentu maupun di luar agama. Ini perlu adanya saling menghormati. Jadi kalau di Kementerian Agama ada banyak cara bagaimana kita bisa mewujudkan kerukunan yang ada di Kabupaten Pati itu. Di antaranya yang pertama adalah kerukunan di internal agama itu sendiri. Jadi kami di Kementerian Agama sudah memberikan sosialisasi, sudah memberikan pemahaman, bahkan pembinaan, baik itu lewat penyuluh agama kami. Jadi di Kemenak Pati itu ada banyak penyuluh ya, penyuluh agama Islam, penyuluh agama Kristen, kemudian Katolik, kemudian Hindu dan juga Buddha. Mereka menyampaikan sosialisasi itu terkait dengan banyak hal, yaitu adalah pemahaman tentang agama mereka secara lengkap, dan juga yang kedua adalah yang paling penting itu adalah moderasi beragama. Karena memang konflik yang ada itu memang dilatar belakangi bagaimana memahami agama itu terlalu ekstrim gitu ya, terlalu ekstrim. Maka betul-betul moderasi beragama ini harus kita gaungkan di masyarakat. Tuh. Karena apa? Karena di Pati itu beragam ya. Agamanya jelas 6 agama itu ada di Pati. Kemudian banyak organisasi, bahkan sukunya juga ada yang beda, termasuk bahasanya dan lain sebagainya. Nah itu kalau tidak dirawat itu akan menimbulkan satu permasalahan besar. Akan tetapi kalau itu dirawat, yaitu dengan cara menyampaikan pemahaman dan implementasi moderasi beragama di Kabupaten Pati, insya Allah itu akan menjadi bermanfaat yang luar biasa. Jadi kalau saya mengibaratkan itu ya, di Pati dan juga bahkan di nasional itu seperti hanya 2 mata pisau ya. Jadi mata pisau satu tajam itu, ya tajam. Tapi kalau itu tidak kita gunakan yang baik, maka pisau tajam itu akan bisa membunuh orang. Ya. Tapi kalau mata pisau yang satu itu, ya kita gunakan untuk kebaikan, untuk memasak dan lain sebagainya, itu akan bermanfaat bagi manusia. Begitu juga keberagaman yang ada di Indonesia itu seperti itu. Harus kita rawat dengan sebaik-baiknya agar itu justru menjadi potensi yang luar biasa.
Itu. Kemudian yang kedua itu di Kementerian Agama juga sudah mengimplementasikan ya sehari-hari terkait dengan bagaimana kita itu bisa menghargai, bisa menghormati antar umat beragama. Saya ambil contoh itu ya, setiap 1 bulan sekali itu bagi yang beragama Islam itu ada khataman Quran, Pak Kiai, khataman Quran ya. Pagi setelah apel kami khataman Quran di musola. Tapi setelah khataman Quran itu memang kami adakan sarapan bersama itu ya, sarapan bersama. Setelah khataman Quran maka teman-teman selain non-Islam itu kami ajak untuk bergabung sarapan di depan musola itu. Itu artinya apa? Betul-betul yang namanya saling menghargai, saling menghormati itu sudah ada di Kabupaten Pati. Tidak hanya itu, bahkan di Desa Njerahi dan juga Desa Nggiling itu sudah kami berikan satu semacam dokumen ya. Ada tugu, yaitu ada tugu kerukunan yang ada di Desa Njerahi dan juga ada di Desa Nggiling. Ini sebagai simbol bahwasanya kerukunan yang ada di Pati betul-betul sudah tertata dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, program Kementerian Agama adalah kerukunan, dan yang kedua adalah cinta kemanusiaan itu ya, satu rangkaian itu, kerukunan dan cinta kemanusiaan. Jadi cinta kemanusiaan itu terkandung maksud bagaimana kepedulian kita ya, kepedulian kita terhadap permasalahan-permasalahan sosial. Saya ambil contoh, kemarin Pati itu ada musibah banjir itu ya, kemarin ada musibah banjir. Itu pun kami atas nama kantor beserta dengan teman-teman itu, kami juga ikut peduli terhadap peduli banjir, terhadap musibah banjir itu. Di antaranya kami juga mengunjungi gereja, kami juga mengunjungi wihara, kami juga mengunjungi masjid. Jadi kami tidak memisahkan ya, tidak memisahkan karena itu adalah permasalahan sosial. Itulah yang dinamakan dengan cinta kemanusiaan. Dan ini pun kami implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ambil contoh itu ya, kalau kita itu kepengen kepedulian itu, kalau kita itu hanya menganggap agama tertentu, ini tidak akan bisa jalan di Kabupaten Pati. Saya ambil contoh ya, ketika ada orang kecelakaan di depan ini, tidak perlu kemudian kita tanya, kamu agamanya apa ya, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena yang namanya sosial itu memang kita tidak perlu memandang agama tertentu. Ya, jadi yang terakhir saya akan closing bahwasanya kerukunan itu tidak hanya hidup berdampingan saja, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita saling menghormati, saling menghargai antara umat beragama. Dan yang kedua, cinta kemanusiaan itu di dalamnya adalah bagaimana kita peduli terhadap permasalahan yang ada di masyarakat tanpa melihat apa agamanya dan juga kepercayaannya. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.